Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kita akan melanjutkan lagi membahas soal penilaian akhir semester atau PAS semester yang pertama. Mata pelajarannya adalah matematika wajib untuk kelas 12 MIPA IPS. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian tentang statistika. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Oke guys, langsung saja kita bahas soalnya ke nomor 21. Perhatikan grafik OJIF berikut. Nah, grafiknya seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai median dari data tersebut adalah. Oke, kalau mau dicoba silahkan dicoba dulu ya di pending videonya. Kemudian kita bahas bareng-bareng. Ya, kalau sudah kita bahas ya, di sini yang ditanyakan adalah nilai median. Median itu apa artinya? Nilai tengah ya, setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Ini sudah urut kecil ke besar. Median itu tengah-tengah data atau setengah N ya. Berarti ini adalah setengah N. Median itu setengah N. Nah, sekarang kita harus tahu N-nya itu berapa nilainya. Karena ini data OJIF ya, dan di sini diberikan kumulatif ya, berarti N-nya adalah ini. Ini adalah N-nya. N-nya adalah 56. Datanya ada 56. Ya. Kemudian median itu sama dengan kuartil tengah atau Q2. Jadi median itu sama halnya dengan Q2 ya. Kuartil kedua rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah Q2 sama dengan tepi bawah ditambah dengan, karena kuartil kedua berarti setengah N atau mediannya itu adalah setengah N, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas ya, dibagi dengan frekuensi kelasnya dikalikan dengan interval kelas, boleh I, boleh C, boleh P, apa sajalah silakan, ini hanya simbol ya. Yang penting ini adalah interval kelas atau panjang kelas atau lebar kelas ya. Kemudian kita cari satu-satu nih ya. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawahnya berarti kita belum tahu kelasnya di mana kan. Apakah di rentang mana kan belum tahu. Kita harus mencari kelasnya dulu. Nah, N-nya kan 56 nih. Berarti untuk kelas median itu berarti setengahnya dari 56. Berarti setengah kali 56. Berarti 56 bagi 2 itu 28 ya. Berarti yang ke 28 itu berarti ada di sini ya. Di antara 19 sampai 34 itu kan 28. Berarti kelasnya ada di sini. Ya. Kelasnya berarti 34,5 itu kan tepi bawah. Kalau batas bawahnya berarti tambah setengah lagi. Berarti jadinya 35. Atau bolehlah kalau kita buat tabel ya. Nilai. Kemudian ini ada frekuensi. Nilainya itu kalau yang ini berarti tepi batas bawahnya adalah 24,5 tambah setengah. Berarti 25. 25 sampai dengan 29. Kemudian yang ini berarti 30 sampai 34. Kemudian yang ini 35 sampai dengan 39. 40 sampai 44 ya. Kemudian 45 sampai dengan 49. Ini kalau dibuat tabel ya. Kemudian frekuensi yang pertama adalah 8 ya, frekuensi 8. Kemudian yang kedua, ini bukan 19 ya. Ini kan kumulatif, sudah dijumlahkan dengan frekuensi yang kedua. Jadi frekuensi yang kedua ini 19 kurangi 8 yaitu berapa? Iya, 11 ya kan. 11 tambah 8 kan 19 gitu kan. Kemudian yang ini 34 kurangi 19 yaitu 15. Kemudian selanjutnya ya 48 kurangi 34 berarti 14. 56 kurangi 48 itu berarti 8 ya. Di sini ini kalau mau dibuat tabel ya. Kalau dibuat tabel seperti ini. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah median itu nilai tengah, berarti tadi yang 28 itu kelasnya ada di sini ya, berarti kelasnya ada di 3 rentang 35 sampai 39. 35 sampai 39 itu rentangnya di sini. Berarti kuartil kedua atau Q2 dia sama dengan tepi bawahnya itu adalah ya ini 34,5 ya, dari batas bawah dikurangi setengah atau pas tepi bawahnya di sini ya. Ditambah dengan setengah N-nya sudah ketemu dari 28, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Nah, sebelum kelasnya kan FK-nya sama dengan 15 nih. Nah, sebelumnya ini kita jumlahkan ya, atau 8 tambah 11 yaitu 19. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi sebelum kelasnya ini dijumlahkan semua frekuensinya. Ketemunya 19 dibagi dengan F kelas. F kelasnya adalah 15 ini. Kemudian dikalikan panjang kelas atau interval kelas ya. 35 sampai 39 itu ada berapa? Ada 5 ya. Untuk mencarinya berarti ini tambah 1, jadi 40 dikurangi 35 yaitu 5. Panjang kelasnya 5.
Kita coret ya di sini bisa ya karena perkalian dibagi 51 bagi 5 dapat 3 berarti sama dengan 34,5 ditambah 28 dikurangi 19 yaitu 9. 9 bagi 3 3 ya. Oke, tinggal dijumlahkan berarti 37,5 ya guys. Jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi ya guys, nomor 22 diberikan data seperti ini ya, diagram batang, kemudian modus dari data pada gambar di samping adalah yang ditanyakan modus ya guys. Coba dikerjakan. Oke, kalau sudah kita bahas ya, yang ditanyakan modus. Modus itu artinya sering muncul, data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul, ditandai dengan F-nya yang terbesar. Ya, sebelum kita mencari nilainya, kita harus mencari dulu kelasnya ada di mana. Modus itu berarti F terbesar. Berarti ini kan F ya, di sini frekuensinya, kemudian di sini nilainya. Nah, frekuensi yang paling besar itu adalah di sini. Berarti ini. Berarti kelas modusnya itu adalah di sini nih, yang kelas modusnya. Yang ini tepi bawah, yang ini adalah tepi atas. Kemudian kita cari nilai modusnya dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya apa? Modus itu disingkat dengan MO saja ya. Modus itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 plus D2 dikalikan interval kelas atau panjang kelas. Di sini bebas simbolnya ya, bisa I, bisa C, bisa L, bisa P dan seterusnya. Yang penting angkanya ya. Oke. Tepi bawah karena kelasnya di sini, ini tepi bawahnya berarti sudah pas yaitu 10,5 itu tepi bawah, sudah tepi bawah ya. Ditambah dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas, yaitu ini frekuensi kelasnya adalah 14 ya, 14 dengan sebelumnya ini berarti di sini ini frekuensinya 8, berarti selisihnya ini namanya D1 itu berarti 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Nah, ini adalah D1 nya 6 dibagi dengan D1 nya 6 ditambah D2. D2 itu berarti selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya, di sini 12 ya guys. Nah, ini dikurangi berarti D2 sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Berarti D2-nya sama dengan 2 dikalikan interval kelasnya. Ya. Dari 11 sampai dengan 15 itu berarti panjang kelasnya ada 5 ya guys. Sama dengan 10,5 ditambah 6 per 8 kali 5. Kita coret ya, dibagi 2 dapat 3, dibagi 2 dapat 4 berarti sama dengan 10,5 ditambah 3 kali 5 15, 15 dibagi 4 ya guys. 15 bagi 4 itu dapatnya 3 ya. 3 kali 4 kan 12, berarti sisanya 3. 3 bagi 4 tidak bisa, maka dikasih koma, di sini dikasih 0. 30 bagi 4 7 ya. 7 kali 4 kan 28 ya. 28 sisanya 30 kurang 28 kan sisanya 2. Berarti 20 bagi 4 5. Berarti hasilnya adalah 3,75 sama dengan kita hitung dari belakang yaitu 5, 7 tambah 5 12, nyimpan 1 ya. Berarti 4, kemudian 1 di belakang koma ada 2 angka. Oke, jawabannya yang ini guys yaitu 14,25 ya. Oke guys, kita lanjut ke nomor 23 ya. Yang ditanyakan di sini adalah nilai dari Q3. Jadi kalau yang tadi di nomor 21 itu ditanyakan Q2, ini Q3. Kalau yang tadi bisa, pastinya yang ini bisa. Ya dicoba. Kalau sudah kita bahas ya, kita lihat di sini nilainya sudah ada, frekuensinya sudah ada. Yang ditanyakan adalah kuartil yang ketiga. Kuartil ketiga rumusnya apa guys? Q3 sama dengan, sambil menghafalkan rumusnya ya, tepi bawah ditambah dengan Q3. Karena data itu dibagi 4 berarti jadinya di sini adalah 3/4 ya. 3/4 data ya, atau 3/4 N. Q3 berarti 3/4 ya. Q2 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah kan. Q1 berarti 1/4. Oke. Sama dengan dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya atau SK saja. Dibagi dengan frekuensi kelas dikalikan dengan interval kelas. Nilainya sama dengan tepi bawah. Kita harus mencari dulu kelasnya ada di mana ini. Kelasnya kan belum kita cari. Kita cari dengan menghitung nilai N-nya atau nilai frekuensinya. 4 tambah 7
11. 11 tambah 12, 23. 23 tambah 10 berarti 33. Tambah 7 berarti 40 ya. Berarti jumlah seluruh datanya 40. Karena yang di sini yang ditanyakan adalah Q3 yaitu 3/4 N ya. Jadi kita harus cari 3/4 dari N ya. Berarti sama dengan 3/4 kali 40. Kita coret dapat 10 kali 3 berarti 30. Berarti data yang ke-30. Data yang ke-30 itu ada di mana? Kalau sampai kelas ini kan baru data yang ke-23 ya. Berarti data ke-30 itu ada di kelas ini. Nah, ini kelas 166 sampai 170 itu adalah data yang ke-30 ada di dalamnya sini ya. Karena di sini mulai dari sini ini ada mulai dari 24, data yang ke-24 sampai data yang ke-33. Berarti yang ke-30 ada di dalam sini ya. Kelasnya sudah kita tentukan, maka batas bawahnya, tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi setengah, berarti jadinya 165,5 ya. 165,5 ditambah dengan 3/4 N nya sudah ketemu tadi ya, 30 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, berarti kita jumlahkan semuanya ini sebelum kelasnya ya sampai di sini ya. Yaitu 23 ini, berarti 23 dibagi dengan frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya adalah yang ini, yaitu 10 dikali dengan interval kelasnya ya, 6 sampai 70 berarti 5 ya. Interval kelasnya 5. Kita coret yang ini boleh ya, karena perkalian dapatnya 2 berarti sama dengan 165,5 ditambah dengan 30 kurangi 23 yaitu 7. 7 bagi 2 3,5. Berarti sama hanya dengan 165 ditambah 4 ya, berarti 169. Oke, jawabannya yang mana guys? Yang E ya. Kita lanjut ke nomor 24 ya guys. Nomor 24 seperti ini. Yang ditanyakan apa nih? Nilai ulangan harian dari suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar. Kuartil bawah data tersebut adalah, yuk dicoba dulu. Oke, kalau sudah kita bahas ya, yang ditanyakan di sini adalah kuartil bawah. Kuartil bawah itu sama dengan Q1. Kuartil atas berarti Q3, kuartil tengah berarti Q2, gitu ya. Q1 rumusnya apa? Q1 berarti sama dengan tepi bawah ditambah dengan 1/4 N, 1/4 data ya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dibagi dengan frekuensi kelasnya dikalikan interval kelasnya. Ya, kita cari dulu kelasnya ada di mana. Sebelum kita mencari kelas berarti kita harus mencari N-nya dulu ya, atau banyak frekuensinya. Di sini 3, di sini 5, ini 10, 9, 8 sama 5. Kita cari dulu jumlah seluruhnya atau N-nya. 3 tambah 5 8, 8 atau ini ya. 5 tambah 5 10, 10 20, ini 32 tambah 8 40, berarti N-nya 40. Karena yang di sini yang ditanya adalah kuartil bawah, berarti kita harus mencari 1/4 N ya. Berarti 1/4 dari 40 itu berarti sama dengan 10. Berarti kelasnya ada di data yang ke-10 ya. Ini yang ini sampai ini tuh baru data yang ke-8. Berarti yang ke-10 itu berarti masuknya di sini. Berarti kelasnya ada di sini ya. Ya, kelasnya di situ sudah ketemu. Sekarang kita cari tepi bawahnya. Nah, di sini 75 itu adalah nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya berarti tepi bawahnya berapa? Batas bawahnya berapa? Kita cek dulu dengan seperti ini saja ya, biar mudah. Ini tambah 1 jadinya 71, ini kurangi 1 berarti 74, ini tambah 1, 72, ini kurangi 1, 73, kan sudah nyambung ya. Berarti tepi bawahnya adalah 72,5 ya, berarti sama dengan 72,5 ditambah dengan 1/4-nya adalah 10 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas ya. Ini dijumlahkan, kelasnya kan 10 ini ya. Ini adalah F kelas. Berarti F kumulatifnya adalah di sini, yaitu 3 tambah 5, 8. Berarti di sini 8 dibagi dengan frekuensi kelasnya ya 10. Dikalikan interval kelas. Ya. Dari sini 73, 74, 75, 76, 77. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sama dengan 72,5 ditambah dengan 10 kurangi 8, 2. 2 kali 5, 10, berarti 10 per 10. 10 bagi 10, 1 ya.
berarti jadinya adalah 73,5. Oke guys, jawabannya yang C ya. Oke guys, lanjut lagi ke nomor 25. Diketahui data sebagai berikut. Ini sudah ada. Simpangan kuartil dari data pada tabel di samping adalah yang ditanyakan simpangan kuartil. Yuk dicoba guys. Simpangan kuartil rumusnya apa? SQ dulu ya, kita berikan rumusnya dulu. SQ simpangan kuartil itu sama dengan kuartil bawah, kuartil atas atau Q3 dikurangi dengan kuartil bawah atau Q1 dibagi dengan 2. Ini rumusnya. Silahkan cari Q3 dan Q1-nya dulu. Nanti kita cocokkan ya. Baik, sudah ketemu jawabannya ya. Kita cocokkan. Kita harus mencari Q3 dan Q1. Sebelum mencarinya, kita harus mencari kelasnya dulu. Kelasnya akan bisa kita cari jika kita sudah menjumlahkan jumlah seluruh frekuensi atau N-nya ini ya. Kita cari N-nya sama dengan berapa? 5 tambah 7, 12, 12 tambah 17, 29, tambah 9, 38, tambah 2 berarti 40. Berarti N-nya sama dengan 40. Karena Q3 itu berarti 3 per 4 data atau 3 per 4 N berarti sama dengan 3 per 4 kali 40 yaitu 30 ya. Kemudian yang Q1 yaitu seperempat data atau seperempat N berarti seperempat dari 40 yaitu 10. Nah, sekarang kita cari kelasnya yang Q1 dulu ya. Yang Q1 itu berarti data yang ke-10. Data yang ke-10 itu ada di sini ya. Ini data yang ke-10. Data ke-10 ada di sini. Ini mulai dari data ke-7 sampai data ke-12 ya. Kemudian data yang ke-30 itu ada di sini ya. 38 nih. 29 kan belum sampai 30 ya. Berarti data yang Q3 itu ada di kelas ini. Nah, sudah ketemu kelasnya, sekarang kita cari masing-masing ya. Yang pertama mau dicari apa dulu? Q1 dulu ya, boleh ya. Q1 berarti sama dengan langsung ya, rumusnya masih hafal ya. Tepi bawahnya berarti 30,5 ditambah dengan setengah N, ya setengah, seperempat N ya, karena Q1 ya. Yaitu ditambah dengan 10 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 5 dibagi dengan frekuensi kelasnya yaitu 7 dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Oke, kita hitung berarti 30,5 ditambah dengan 10 kurangi 5 ya, 5 kali 5 25 berarti 25 per 7. Waduh, koma-koma ini ya nggak apa-apa. 30,5 ditambah dengan 25 bagi 7 itu dapatnya berapa guys? 3 ya. 3 kali 7 kan 21, sisanya 4. 4 bagi 7 tidak bisa, maka koma jadinya adalah 40. 40 bagi 7, 5 ya guys, 5. 5 kali 7 kan 35, sisanya 5 lagi. 50 bagi 7 nilainya adalah 47 ya, berarti 7 kali 7 kan 49. Udah sampai di belakang, 2 angka di belakang koma saja. Kemudian kita cari yang Q3. Q3 berarti sama dengan tepi bawahnya yaitu 40,5 ditambah dengan ini ya 30 ya, 3 per 4 N nya yaitu 30 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya yaitu ini 29 dibagi dengan frekuensi kelasnya yaitu 9 dikalikan panjang kelasnya, itu interval kelasnya adalah 5. Berarti sama dengan 40,5 ditambah dengan 30 kurangi 29 itu 1 kali 5 berarti 5 per 9 sama dengan 40,5 ditambah 5 bagi 9 tidak bisa, berarti jadinya 50, maka ini 0, 50 bagi 9 itu dapatnya adalah 5 ya guys. 5 kali 9 kan 45 ya, 45 berarti sisanya 5 lagi, 50 bagi 5, jadi komanya di belakang komanya ada 2 angka saja, maka kita jumlahkan ya, jadinya adalah 5, kemudian 5 tambah 5 10, satunya masuk ke sini berarti 41,05. Tadi belum dijumlahkan ya, ini dijumlahkan dulu. Berarti 7, 5 tambah 5 10 ya, 0 berarti masuk 1 jadinya 34 ya. 34,07. Nah, sudah ketemu Q1 dan Q3-nya. Kita kurangkan ya, ini dikurangi berarti Q1-nya adalah Q3-nya adalah 41,05 dikurangi Q1-nya 34,07 dikurangi 5 kurangi 7 tidak bisa, berarti 15 ya, 15 dikurangi 7 yaitu sama dengan 8 gitu ya. 8 kemudian di sini 9 ya, jadinya 9 ya. 9
Kemudian ini jadinya 40. Berarti 6,98. Berarti hasil pengurangannya adalah 6,98 dibagi 2. Ya, 6 bagi 2 dapat 3, kemudian 9 bagi 2 dapatnya adalah 4 ya guys. Sisanya 1 berarti 18 bagi 2 yaitu 9. Nah, gini aja sampai 2 angka di belakang koma. Karena yang di jawaban di pilihan ganda 1 angka di belakang koma, berarti kita bulatkan lagi, berarti jadinya 3, ini jadi 5 gitu ya. Dibulatkan 1 angka di belakang koma. Jawabannya yang C ya guys. Lanjut lagi guys, ke nomor 26 diberikan data seperti ini ya. Nilai desil ke-7 pada histogram di samping adalah, ya sudah dicoba ya, desil. Ada kuartil, ada desil, ada presentil. Kalau kuartil itu berarti data dibagi 4. Kalau desil itu berarti data dibagi 10. Sedangkan presentil data dibagi 100. Karena dibagi 10 berarti kalau di sini 7 berarti jadinya 7/10. Kalau rumusnya desil itu disingkat dengan D ya, ke I. Bisa ke 1, ke 3, ke 4 sampai dengan ke 10 ya. DI berarti sama dengan, rumusnya sama dengan kuartil ya, tapi bawah ditambah dengan I per 10 ya. Karena ini desil berarti per 10. Kalau kuartil itu per 4 ya. Oke, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, tetap sama rumusnya sebelum kelas ya, Fkum sebelum kelas dibagi dengan frekuensi kelasnya dikalikan dengan panjang kelas atau interval kelas atau apalah ya, lebar kelas juga boleh. Nah, di sini yang ditanyakan adalah D7 ya, berarti kita harus cari dulu D7 itu kelasnya ada di mana. Sekarang kita cari dulu N-nya ya. Oh, ini 1/10 N ya, 1/10 N. Di sini kurang N. Ya. Berarti kita cari N-nya dulu. N-nya sama dengan 2 tambah 5, 7, tambah 8, 15. Kemudian 20 ya. Berarti N-nya 20. Kalau begitu, yang ke-7 itu berarti artinya adalah 7/10 kali 20. Berarti sama dengan 14 ya guys. 14. Berarti data yang ke-14. Ini data yang kedua sampai dengan data yang pertama sampai dengan yang di sini berarti data ke-7 ya. 2 tambah 5 kan 7. Kemudian sampai sini datanya sudah sampai 15 ya. Padahal di sini 14. Berarti kelasnya ada di sini ya guys. Ya, karena data yang ke-14 itu ada di sini. Baik, kelasnya sudah ketemu ya. Berarti kita cari tepi bawahnya dulu. Tepi bawahnya sudah ada di sini yaitu 50,5. Ya, kita tulis 50,5 ditambah dengan I per 10N, berarti I per 10 itu berarti 7/10 kali N yang 20 yaitu jadinya 14 ya. Sudah ketemu 14 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Ini kan F kelasnya 8, berarti F kumulnya adalah ini yaitu 7 ya. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelasnya adalah 7, berarti 14 kurangi 7 dibagi dengan frekuensi kelasnya tadi adalah 8 dikali interval kelas. Ini kelasnya itu dari sini sampai sini ya. Kalau tepi bawahnya ini berarti batas bawahnya tambah setengah, yaitu jadinya 51 sampai dengan ini kurangi setengah, yaitu 60. Jadi kelasnya itu 51 sampai dengan 60. Berarti ada berapa datanya? Ada 10 ya, panjang kelasnya 10. Oke, kita lanjut lagi. 50,5 ditambah dengan 14 kurangi 7. 7 ya, 7 kali 10 berarti 70/8. Nilainya sama dengan 50,5 ditambah 70 bagi 8, dapatnya 8 ya guys. 8 kali 8 kan 64 ya. Berarti 70 kurangi 64 kan sisa 6 ya. 6 bagi 8 tidak bisa, berarti tambahin 0, berarti sini koma ya. 60 bagi 8 itu 7 ya. 7 kali 8 kan 56. Jadinya sisanya 4 ya. 40 bagi 8 yaitu 5. Nah, jadinya kita jumlahkan ya, berarti 5, kemudian 5 tambah 7, 12, nyimpan 1, 1 tambah 8, 9, 5. Jadi nilai desil ke-7 adalah 59,25. Loh, ternyata tidak ada ya, di sini 60 ke atas ya. Nah, padahal dilihat dari kelasnya saja, di sini kelasnya itu dari 51 sampai 60. Kenapa bisa jadi 60 lebih? Pasti ada yang kurang beres ya, atau saya malah yang kurang beres. Jadi silahkan nanti diberi komentar ya,
Untuk yang nomor 26 ini sebenarnya saya yang kurang pas atau memang soalnya yang kurang beres ya. Kalau memang saya yang salah ngitung, silahkan dibenarkan ya di kolom komentar. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Lanjut ke nomor 27, nilai frekuensi ya. Di sini sudah diberikan nilai dan frekuensinya. Perhatikan tabel di samping. Nilai persentil ke-30 dari data yang tersaji pada tabel distribusi di samping adalah, kita bahas ya. Tadi yang ditanyakan desil, sekarang yang ditanyakan persentil. Persen berarti per 100 ya. Jadi kalau di rumus itu P persentil yang ke I berarti sama dengan I itu bisa ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 100 ya. 30 berarti nanti P30 gitu. Rumusnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu tepi bawah ditambah dengan, kalau di sini persentil berarti jadinya adalah I per 100. Kemudian N ya. N-nya nanti jumlah frekuensinya ini berapa, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dibagi dengan frekuensi kelasnya dikali dengan interval kelas atau panjang kelas atau lebar kelas. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita cari dulu kelasnya ada di mana, apakah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kita jumlahkan dulu ya frekuensinya. 1 tambah 3 berarti 4 tambah 4 tambah 11 berarti 15 tambah 21 36 ya guys. Kemudian tambah 43 berarti 79. 1 kemudian 11 ya, berarti ini 120. Berarti N-nya sama dengan 120. Kalau di sini yang ke-30 berarti jadinya adalah 30 per 100 kali 120. Ya, berarti sama dengan nolnya kita coret semua, berarti tinggal 12 kali 3 yaitu 36. Berarti data yang ke-36 ya. Data yang ke-36 itu di sini ya. Berarti kelasnya ada di 60 sampai dengan 69. Ini kelasnya. Tepi bawahnya berarti 59,5. Kemudian I per 100 N-nya sudah ada ke 36. Kemudian frekuensi kelas belum kelas adalah 15. Frekuensi kelasnya yaitu 21. Dikalikan interval kelasnya adalah 10 atau 11 ya. 10 ya. Oke. Nah, silakan dicari ya, dikerjakan sendiri. Kalau diperhatikan ternyata di sini kalau dilihat di pilihan gandanya 69 lebih ya, padahal di sini batas atasnya adalah 69. Ya, ini melebihi, kemungkinan tidak ada jawabannya. Coba dicari ya, dicek jawabannya ada nggak. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke guys, lanjut lagi ke nomor 28 ya. Distribusi nilai ulangan matematika di kelas 12A adalah seperti ini. Yang ditanyakan ragam atau varian dari tabel di atas adalah berapa? Yuk dicoba. Ya, sudah ketemu ya jawabannya. Untuk yang ditanyakan di sini ragam atau varian ini agak panjang ya, jadi harus sabar ya. Ini prosesnya lama. Nanti kalau ketemu soal seperti ini mendingan di belakang saja mengerjakannya karena lama. Ragam atau varian disingkat var saja ya, atau S2 juga boleh ya. Rumusnya adalah untuk data berkelompok, rumusnya adalah sigma Fi kali Xi min X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma F atau N saja ya, dibagi dengan N saja. Nah, ini adalah rumus varian atau ragam. Yang kita butuhkan berarti apa saja? Yang pertama adalah Fi, sudah ada ya. Ini Fi, F1, F2, F3 sampai seterusnya di sini sudah ada. Kemudian Xi, kita butuh Xi berarti kita butuh tambahan tabel lagi ya. Xi itu adalah nilai tengah dari kelas 63 sampai 67. Nih, tengah-tengahnya berapa? Kita cek di sini ya. 63, 64, 65, 66, 67. Dari 63 sampai 67 ya. Tengah-tengahnya berarti ini ya, 65. Berarti tengah-tengahnya adalah 65, kemudian 68 sampai 72 berarti tengah-tengahnya berapa? 68, 69, 70, 71, 72. Ya, berarti tengah-tengahnya adalah 70. 70. Karena sudah dapat polanya kan berarti tambah 5 kan? Berarti jadinya 75, 80, 85,
90 ya guys. Nah ini adalah XI atau nilai tengah-tengahnya. Yang kita butuhkan lagi adalah apa ini? XI sudah ya. X bar atau rata-rata, berarti kita harus mencari rata-rata. Nah rata-rata itu rumusnya. Untuk mencari nilai rata-rata pada data berkelompok, rumusnya adalah X bar, nilainya sama dengan sigma FI kali XI. Kali ya ini, fiksi ya. Dibagi dengan sigma FI. Ya. Itulah rumusnya. Sekarang kita butuh apa saja ini? FI kali XI. FI, F-nya sudah ada di sini ya. Ini adalah FI, XI-nya sudah ada, berarti dikalikan. FI kali XI. Ya, dikalikan. 65 kali 2 berarti 130. 3 kali 70 berarti 210. 6 kali 75. 5 kali 6, 40. 30 ya, nyimpen 3. 2 tambah 3 berarti 45. Kemudian 320. Kemudian 85 kali 4 ya. 8 kali 4 20, nyimpan 2 berarti 34 ya, 340. Kemudian 90. Nah, ini FI kali XI. Kemudian diapakan ini? Sigma. Sigma itu artinya dijumlahkan, berarti ini semuanya dijumlahkan ya. Dijumlahkan dari atas sampai bawah. Kita jumlahkan satuannya ya 0, satuannya adalah 0. Kemudian kita hitung puluhannya. 3 tambah 1 4, 9, 11, 15 tambah 9, 24. Nyimpan 2 di ratusan. 2 tambah 1, 3, 5, 9, 12, 15. Ya, berarti 1540. Ya, sudah ketemu ya, berarti FI kali XI jumlah seluruhnya adalah 1540 dibagi dengan sigma FI, berarti ini ya, ini dijumlahkan ya. Sigma F-nya 2 tambah 3 5, 11, 15 berarti 20. Berarti dibagi dengan 20. Kita coret nolnya ya. Berarti kalau begitu rata-ratanya sama dengan 15 bagi 2 7 ya. 7 kali 2 kan 14, sisanya 1. 14 bagi 2 7 berarti 77. Itu adalah rata-ratanya. Oke, baru ketemu rata-rata ya. Sekarang yang kita butuhkan adalah selisih dari XI dengan rata-rata dikuadratkan. Ya. Selisih, kita cari selisihnya dulu saja ya. Berarti kita cari XI min rata-rata dulu. Nanti kita kuadratkan. Tambah satu lagi berarti ya. Oke. XI itu adalah ini. XI itu 65. Kemudian X rata-rata adalah ini. 77. Berarti semuanya dikurangi dengan 77. 65 kurangi 77 berarti min ya. Min 12. Kemudian 70 dikurangi 77 berarti min 7. 75 kurangi 77 berarti min 2. 80 kurangi 77 berarti 3. 85 kurangi 77 8. Kemudian 90 kurangi 77 13 ya guys. Oke. Tidak usah dijumlahkan ya, karena nggak dijumlahkan. Tapi diapakan? Ini dikuadratkan ya. Berarti jadinya sekarang XI min X bar dikuadratkan. Kita kuadratkan ini. Negatif 12 kalau dikuadratkan 144 ya. Jadinya positif. Yang ini 49. Yang ini 4. Yang ini 9. Yang ini 8 kuadrat yaitu 64. Kemudian yang ini 13 kuadrat 169 ya guys. Oke. Kemudian diapakan di sini? Dijumlahkan karena ada sigma ya, tapi harus dikalikan dengan F-nya. Berarti wah panjang juga ya. Ini sabar ya, kuncinya sabar ya. Ya, beginilah ya. Oke, dikalikan berarti FI-nya. FI-nya itu adalah ini. Dikalikan dengan ini, dikalikan ya. 144 kali 2 berarti 288. Lanjut ya. 3 kali 49. 9 kali 3 27. Nyimpan 2. 4 kali 3 12 tambah 2 berarti 14. Kemudian 4 kali 6 24. Sabar ya guys. 4 kali 9 36. 4 kali 64. 4 kali 4 16 nyimpan 1. 4 kali 6 24 tambah 1 berarti 25. Kemudian yang terakhir 1 kali 169 tetap ya. 169.
Karena di sini sigma berarti dijumlahkan ya guys. Dijumlahkan. Kita hitung satuannya juga. 8 tambah 7, 15. 19. 25. 31. 40. Nyimpan 4. 8 tambah 4, 12. 16. 18. 21. 26. 32. Oke, nyimpan 3 di ratusan. 5, 6, 8, 9, 920. Baik. Kalau begitu, sigma dari FI kali XI min X bar dikuadratkan, ya, itu hasilnya di sini adalah 920. Kemudian, dibagi dengan N, N-nya itu ya sigma F ini, dibagi dengan 20. Berarti sama dengan kita coret nolnya ya. 9 kali 2, 9 kali 2, 9 bagi 2, 4 ya. 12 bagi 2, 6. Oke guys, jawabannya 46 ya. Ternyata panjang juga ya. Nah, makanya kalau ketemu soal seperti ini, diakhirkan saja kalau waktunya sudah sisa banyak baru mengerjakan yang seperti ini. Tapi kalau suka mengerjakan yang seperti ini ya silahkan saja ya. Oke, jawabannya yang B ya guys. Kita lanjut lagi ya guys. Nomor 29, data berat badan dalam kilogram sekelompok siswa sebagai berikut. Simpangan rata-rata dari data di samping adalah, yuk dikerjakan. Baik, kalau sudah kita bahas ya, ini sebenarnya hampir mirip dengan soal nomor 28, agak panjang juga, agak lama ya, karena yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata. Rumusnya adalah SR ya, simpangan rata-rata sama dengan sigma, masih ingat ya rumusnya? Sigma FI dikalikan dengan harga mutlak XI min X bar, tidak usah dikuadratkan ya, seperti ini saja, dibagi dengan sigma FI atau N ya, boleh aja, karena sebenarnya juga menjumlahkan seluruh frekuensi ini ya, yang bawah ini. Oke, yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama adalah FI, FI-nya sudah ada di sini, kemudian yang kedua adalah XI, berarti kita tambah sendiri ya XI seperti yang tadi. XI itu adalah nilai tengah, jadi data dari 51 sampai 55 itu tengah-tengahnya berapa. Kalau mau ditulis dulu ya nggak apa-apa ya, 51, kemudian 52, 53, 54, 55, ya kan. Dari 51 sampai 55 berarti tengah-tengahnya adalah 53 ya guys. 53, kemudian 56 sampai 60, berarti 56, 58, 56, 57 dulu ya, 57, kemudian 58, 59, 60. Berarti tengah-tengahnya adalah 58 ya, 58. Kita tahu bahwa selisihnya ini selalu 5 ya, berarti ini jadinya adalah 63, 68, 73, 78, 83, 88. Ini adalah XI-nya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita butuh apa ini? X bar atau rata-rata. Berarti kita harus mencari rata-rata juga ya. Berkali-kali kerja di sini. Oke, nggak apa-apa ya, sabar ya. Sigma dari FI kali XI fiksi ya, dibagi dengan sigma FI sama dengan, berarti kita butuh apa rata-rata itu? F dengan XI itu dikalikan, berarti ini dengan ini dikalikan ya. Kita buat tabelnya dulu. Ini ke sini ya. FI kali XI. Ya, dikalikan 53 kali 1 berarti nilainya adalah 53. Kemudian 58 kali 2 berarti 116 ya guys. Kemudian 6 kali 63, 3 kali 6 itu 18, nyimpan 1 berarti 37. Kemudian 15 kali 68, gede ya, sabar. Ini kita pakai cara cepat saja ya. Belakang kali belakang, 5 kali 8, 40. Nyimpan 4, kita simpan dulu. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh dijumlahkan. Dekat kali dekat berarti 30 tambah 8, 38 tambah 4 berarti 42. Nyimpan 4 lagi ya. Depan kali depan sekarang. 1 kali 6, 6 tambah 4 berarti 10. Berarti 1020 perkaliannya. Oke. Lanjut ya, 10 kali 73 berarti 730. Ya, kemudian 78 kali 9, 8 kali 9 itu 72. Nyimpan 7. Kemudian 7 kali 9, 63 tambah 7 berarti pas 70 ya guys. 70, kemudian 83 kali 3, 3 kali 3 9, kemudian 8 kali 3 24, 249. Yang terakhir 8 kali 4
itu 32, nyimpan 3. 32 berarti 35 ya. 32 tambah 3, 35. Ini sudah ketemu. Terus diapakan ini? Sigma. Sigma itu artinya dijumlahkan ya. Dijumlahkan berarti kita hitung satuannya ya. Oke, sabar ya. Kita hitung satuannya. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 8, 17. 19. Kemudian 28, 30. Nyimpan 3 ya guys, di puluhan. 3 tambah 5, 8, 9. Kemudian 16, 18 tambah 3, 21. 21 tambah 4, 25, 30. Nyimpan 3 lagi di ratusannya di sini. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 4 tambah 3, 7. 7 tambah 7, 14. 21. 21 tambah 2, 21. 23, 26. Ya, nyimpan 2. 2 tambah 1, 3. Oke. Ya, sudah ketemu. Jumlahnya adalah 3600 ya. Berarti di sini 3600 dibagi dengan sigma Fi berarti, atau menjumlahkan seluruhnya ini ya. 1 tambah 2, 3. 9. 15 tambah 9, 24. 34 tambah 9, 43. 46, 50. Berarti seluruhnya ada 50. Ya, kalau begitu rata-ratanya sama dengan kita coret nolnya ya. 30 bagi 5 itu dapat 7 ya. 7 kali 5 kan 35. Sisanya 1. 10 bagi 5, 2. Berarti sudah ketemu rata-ratanya adalah 72. Oke ya guys, rata-ratanya sudah ketemu. Selanjutnya kita butuh apa di sini? Kita butuh selisih antara XI dan X bar. XI dan X bar kita diselisihkan, berarti XI min X bar. Ya, ini selisihnya kita hitung ya, selisihnya. X-nya 53, kemudian X barnya adalah 72. Karena dikasih harga mutlak ya. Dikasih harga mutlak kan ini, berarti nilainya selalu positif, atau boleh yang besar kurang yang kecil ya. 72 dikurangi 53, berarti 19 ya guys. 19. Kemudian 72 dikurangi 58, berarti 14. 58 sudah ya. Kemudian 72 kurangi 63, 9 ya. Kemudian 72 dikurangi 68. 72 kurangi 68 berarti 4 ya. 72 kurangi 73. Nah, 73 kurangi 72 sama kan, di harga mutlak kan nilainya 1. 78 kurangi 72 berarti 6. Kemudian 83 dikurangi 72, 8 tambah 3 berarti 11 ya. Kemudian 88 kurangi 72 berarti 16. Nah, selanjutnya untuk yang ini XI min X bar ini tidak perlu kita jumlahkan ya, karena di sini kita menjumlahkannya setelah dikalikan dengan Fi. Berarti kita harus mencari Fi dikalikan dengan harga mutlak XI min X bar. Fi itu berarti yang ini ya, frekuensi ini dikalikan dengan harga mutlak dari XI min X bar. Berarti ini dikalikan. Berarti kita harus mencari nilai Fi dikalikan dengan harga mutlak XI min X bar. Oke, kita cari ya nilainya, berarti mengalikan ini dengan ini. 19 kali 1 nilainya 19 ya. 2 kali 14 berarti 28 ya guys. 28. Kemudian 6 kali 9 yaitu 54. Selanjutnya 15 kali 4 60. 10 kali 1 nilainya 10, 9 kali 6 54, kemudian 3 kali 11 33, 4 kali 16, 6 kali 4 itu 24, berarti 64 ya guys. Nah, ini baru dijumlahkan karena di sini ada sigmanya. Ya, dijumlahkan. Kita hitung satuannya ya. 9 tambah 8 17, 17 tambah 4 itu berarti 21, 25, 25 tambah 3 28 tambah 4 32. Nyimpan 3 di puluhannya 4 6 11 17 18 23 tambah 3 26 26 tambah 6 32 ya guys. 32 berarti
322. Berarti yang ini nilainya sama dengan yang atas ini adalah ya di sini ya. 322 dibagi dengan sigma Fi. Ya, ini nilainya 50. Berarti dibagi dengan 50. Atau kita hilangkan nolnya di sini ya. Artinya masing-masing dibagi 10 ya. Jadinya ini sama halnya dengan 32,2 dibagi dengan 5. Ya, mundur 1 ya, maju 1 komanya ya. Sama ini ya. Kemudian sama dengan 32 bagi 5 itu dapat 6. 6 kali 5 kan 30. Sisanya 2. Ya, 2 bagi 5 tidak bisa, maka jadinya 20 ya. 22 bagi 5 karena mundur 1 berarti jadinya koma ya. 22 bagi 5 itu 4 ya. 4. 6,4 lebih. Tapi di pilihan ganda sudah muncul ya jawabannya, yaitu jawabannya yang A ya guys. Oke. Agak sampai juga ya menjelaskannya seperti ini. Mudah-mudahan ini yang menyimak ini juga tidak capek ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke nomor 30 ya guys. Perhatikan tabel berikut. Simpangan baku dari data yang disajikan berikut dengan rumus ini. Simpangan bakunya ini rumusnya adalah S sama dengan ini ya. Nah, simpangan bakunya sudah ada nih. 3/2 akar 10. Berapakah nilai K yang di sini? Ini soal hot ya. Hot banget mestinya. Ya, boleh dicoba dulu silahkan. Oke, kalau sudah kita bahas, ini ada nilai, kemudian frekuensi, dan di sini yang diberikan rumusnya sudah ada di sini. Berarti kita harus menyesuaikan dengan yang sudah ada kan. Ini yang pertama Fi kali Xi dikuadratkan. F-nya sudah ada, yang belum ada adalah Xi ya. Kita buat tabelnya. X itu berarti nilai tengah. 0 sampai 2 berarti tengah-tengahnya 1 ya guys. Ini tengah-tengahnya berapa? 4 ya. Tengah-tengahnya 7, tengah-tengahnya 10, berarti tengah-tengahnya 13. Oke. Xi-nya sudah ketemu. Sekarang apalagi yang dibutuhkan? Ini Fi kali Xi ya, atau ini dikuadratkan dulu. Xi-nya dikuadratkan dulu ya, bolehlah. Xi dikuadratkan. Ini kan ada Xi kuadrat kan? Ya. Kita hitung ya di sini, kalau dikuadratkan 1 kuadrat nilainya 1, 4 kuadrat nilainya adalah 16, 7 kuadrat nilainya adalah 49, 10 kuadrat nilainya 100, 13 kuadrat 169 di sini kalau dikuadratkan. Kemudian apalagi nih? Nah, Fi kali Xi kuadrat ya. Jadi di sini kita butuh Fi kali Xi kuadrat. Ya. Fi berarti artinya yang ini, frekuensi ini, kemudian Xi kuadrat itu berarti yang ini. Berarti mengalihkan antara 5 kali 1 dan seterusnya ya. 5 kali 1 nilainya adalah 5, kemudian 16 kali K berarti 16K, kemudian 3 kali 49, 9 kali 3 27, nyimpan 2 ya, kemudian 147. Lanjutnya berarti 200. Yang terakhir 6 kali 169, 9 kali 6 54 ya guys. Nyimpan 5 ya. Ini dengan ini ya guys. 36 tambah 5 berarti 41. Nyimpan 4 ya. 1 kali 6 tambah 4 berarti 10, berarti 1014. Oke, kalau sudah, kemudian apalagi yang dibutuhkan di sini? Fi kali Xi. Berarti selanjutnya adalah Fi kali Xi. Fi kali Xi berarti X itu yang ini ya. Sekarang 5 kali 1 nilainya adalah 5, kemudian 4 kali K berarti 4K, kemudian 3 kali 7 21, 2 kali 10 berarti 20, dan selanjutnya 6 kali 13. 6 kali 3 18, berarti 78 ya. Oke, selanjutnya di sini ada sigma ya, berarti sigma itu berarti menjumlahkan di sini. Ini kita jumlahkan, semua yang ada di sini kita jumlahkan ya. Jadinya di sini adalah yang ada K-nya nanti dulu ya. Kita jumlahkan angka bulatnya. 5 kita hitung satuannya ya. 5 tambah 7 12 tambah 4 berarti 16, nyimpan 1 ya guys di puluhan. Berarti ini 1 tambah 4 itu 5, 5 tambah 1 6, tidak nyimpan ya. Sekarang kita hitung ratusannya ya. 1 tambah 2 3 tambah 0 berarti 3, kemudian 1 3 6 6. Masih ditambah dengan 16K ya untuk yang ini ya. Kemudian yang ini kita jumlahkan juga ya. Di sini ada 5, kemudian ada 4K nanti dulu. Berarti 5 tambah 1 6. 6 tambah 8 itu 14. Nyimpan 1 di puluhannya. 1 tambah 2 3.
tambah 2 berarti 5 tambah 7 berarti 12. 124 plus 4K. Oke. Lanjut lagi yang ini frekuensinya kita jumlahkan ya. Atau N ya di sini ya. N berarti menjumlahkan frekuensi ini. K-nya kita hitung nanti. 5 tambah 3 8 10 berarti 16. Kemudian ditambah dengan K. Baiklah, kalau begitu kita tinggal memasukkan ke rumusnya ya. Nah, di sini adalah simpangan bakunya adalah S. S-nya itu adalah ini ya. Nah, kalau dilihat di sini ada akarnya, berarti kita buat akar saja yang ini. Biar nanti akarnya bisa dicoret ya. Kalau ada akar A sama dengan akar A kan berarti akarnya bisa dicoret ya. Berarti biar bisa dicoret tidak ada akarnya, kita buat akar saja yang ini. 3 itu berarti sama dengan akar 9 ya guys. 2 itu berarti sama dengan akar 4. Akar 10 tetap ya. Ya berarti ini bisa dicoret ya. Berarti bagi 2 5, bagi 2 2. 9 kali 5 berarti 45. 45 per 2. Berarti ini sama halnya dengan akar 45 per 2. Nanti di sini akar sama akar hilang. Berarti tinggal S-nya itu sama dengan 45 per 2 sama dengan ya ini. Sigma apa ini? Fi kali Xi kuadrat. Berarti sigma Fi kali X kuadrat yang ini kan. Berarti 1, 3, 6, 6 plus 16K dibagi dengan N. N-nya adalah ini. 16 plus K. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian dikurangi dengan yang kedua. Sigma dari Fi Xi fiksi yang ini. Berarti sama halnya dengan yang ini ya guys. Kita tulis di sini 124 ditambah dengan 4K dibagi dengan 4 ya. Dibagi dengan N, N-nya adalah sama dengan itu 16 plus K. Tapi diapakan guys? Dikuadratkan ya. Waduh, ngeri ini. Seperti ini aja kalau dikuadratkan sudah ngeri banget ya. Ini agak lama ini kalau diuraikan dengan manual seperti ini panjang banget ya. Kita pakai trik saja ya, gimana ngetriknya caranya. Kira-kira ngetriknya tinggal ngecek saja, berarti kan yang ditanyakan K-nya. K-nya sudah dikasih jawaban kan di sini. Ya. Karena di sini nilainya itu adalah hampir bulat ya, 45 per 2 itu kan berarti 0,5 ya. Berarti kalau tidak hasilnya itu bulat berarti 0,5 itu hasilnya. Kalau K-nya dimasukkan ke mana salah satu saja silahkan. Oke, kita cek ke yang angkanya agak kecil saja. Ke yang belakang ini aja. Kita cek ke yang belakang aja. Nanti hasilnya harus bulat angkanya ini atau 0,5. Itu penting ya. Jadi kalau tidak berarti pasti salah. Kita cek yang 9 ini ya. Kita masukkan ke sini jadinya 124 ditambah dengan 4K. K-nya diganti 9. 4 kali 9 itu 36 ya guys. Dibagi dengan 16 tambah K. 16 tambah 9 yaitu 20. Maka nilainya sama dengan 0, kemudian ya 10 ya, nyimpen 1 berarti 6, kemudian 1. Oke, 160 dibagi 20. Kira-kira ini komanya 0,5 atau kalau bulat jelas bukan bulat ya. Dan ini tidak 0,5 berarti pasti salah. Ya jawaban apa sih salah? Kemudian jawaban yang B. Kita cek yang 7. Berarti 124 ditambah dengan 7 kali 4 itu 28. Kemudian dibagi dengan 16 tambah 7 itu 33. Sama dengan 8. 124 tambah 28. Berarti 152 ya guys. Oke, 152 per 33. Mungkin nggak ini bulat? Tidak mungkin, koma juga tidak mungkin, berarti salah ya. Coba kita cek yang C ya. Yang C itu K-nya diganti 4. Kita di sini aja lah. K-nya diganti 4 kemudian masuk ke sini ya. Berarti 124 ditambah dengan K-nya ganti 4. 4 kali 4 itu 16. Dibagi dengan 16 ditambah dengan K. K-nya 4 ya. Oke lah kalau begitu kita hitung lah ya. 124 tambah 16 itu 140 ya guys. 140 dibagi dengan 16 tambah 4 20. Nah ini ya. Oke berarti jawabannya yang ini. Ini dapatnya adalah angka bulat 7. Oke 7 kuadrat nanti 49. Coba nanti dicek di sini. Pasti hasilnya adalah 45 per 2 ini kalau dimasukkan K-nya diganti angka 4. Lah
Sudah ketemu jawabannya, berarti C-nya sama dengan 4. Kok C-nya? K-nya sama dengan 4 ya. Coba nanti dicek ya. Pasti hasilnya sama. Ini menurut feeling saya ya. Baik. Ya, agak susah ya mengerjakan soal ini. Jadi soalnya terlalu hot ya. Baik, kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi membahas soal-soal yang lain di EduFit ya. Mudah-mudahan kalian berhasil dan mendapatkan nilai yang memuaskan untuk PAS kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.